Lantas pertanyaannya, apa itu lafaz? Lafaz kalau kita bahasakan adalah as-sautul mustamilu ala ba'di hurufil hijaiyah. Berarti yang disebut dengan lafaz قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا وعبير الأفراح ترات ومنانا اليوم يعانقنا طياب مدارسنا بذلت للعلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekian lama kita tidak bersua dalam obrolan kita mengenai kitab Ibn Ajurrum. Insyaallah kita akan mulai masuk ke dalam kitab Ibn Ajurrum setelah kita membahas muqaddimah ataupun mabadi al-asyarah untuk memulai pelajaran ilmu nahwi. Insyaallah kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan kitab Jurumiyah yang kita kenal sekarang atau Al-Ajurumiyah. Sebetulnya penamaan kitab ini diambil dari nama beliau. Beliau itu Abu Abdillah Muhammad bin Ajurrum As-Sanhaji. Jadi nama kitab Muqaddimah Al-Ajurumiyah ini diambil dari nama beliau. Sebetulnya pelafalan Al-Ajurumi atau kita kenal Ajurrum ini ada 3 pelafalan untuk nama beliau. Yang pertama Ajurrum, yang kedua Jurrum, dan yang ketiga Ajrum. Jadi ketiga itu adalah pelafalan untuk nama beliau. Oke, kita mulai masuk ke dalam pembahasan kitab Al-Ajurumiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-kalam, kalam itu huwa, dia adalah al-lafzu, lafaz, al-murakkabu, yang tersusun, al-mufidu, yang memiliki faidah, bil wad'i, dengan dibuat oleh orang Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan pertama yang dimulai oleh musannif adalah pembahasan tentang kalam. Kalam merupakan lafaz yang tersusun, yang memiliki faidah, dibuat oleh orang Arab. Mari kita lihat dan kita tinjau lebih dalam lagi. Pertama, beliau membahas kalam yang kita tahu bahwa kalam merupakan kumpulan dari susunan kata-kata ataupun kalimat-kalimat. Pertanyaan pertama, kenapa beliau membahas tentang kalam terlebih dahulu? Sedangkan kalam ini tersusun dari kalimat-kalimat ataupun kata-kata. Berarti harusnya kata-kata dulu yang menjadi bagian ataupun juz'un minal kalam yang harus kita bahas. Kenapa beliau membahas tentang kalam ini? Apakah dibenarkan ataupun seperti apa? Maka kita jawab, pembahasan kalam terlebih dahulu ataupun kalimat terlebih dahulu ini memang banyak para ulama membahas pembahasan ilmu nahwi dengan kalam terlebih dahulu, dan juga tidak sedikit banyak juga yang membahas tentang kalimat terlebih dahulu. Pertanyaan kedua, apakah siapa yang lebih benar ataupun mana yang lebih tepat, memulai kalam dulu atau kalimat dulu? Maka kita jawab, jangan terlalu cepat kita menghukumi. Kenapa? Karena para ulama sebelum melakukan sesuatu, mereka selalu dilandasi oleh ilmu.
Oleh karena itu kita lihat, apakah kalam ataupun kalimah yang harus didahulukan? Keduanya benar. Kenapa? Karena keduanya memiliki sandaran. Yang pertama adalah yang memulai dengan kalam, dan ini adalah sandarannya ke Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang kedua yang memulai dengan kalimah, sandarannya kepada Abul Aswad Ad-Du'ali. Maka keduanya juga dibenarkan karena dua-duanya memiliki sandaran ataupun masdar. Baik kalam ataupun kalimah, keduanya benar dibolehkan manapun yang akan didahulukan. Oke, kita masuk. Musannif di sini dalam kitab Al-Ajrumiyah membahas tentang kalam. Kalam itu apa sih? Kalam itu setidaknya kata beliau harus memiliki 4 syarat ataupun 4 kriteria. Kriteria ataupun syarat yang pertama yang harus disebut dengan kalam adalah al-lafzu. Jadi kalau kita mau katakan dia kalam, kita harus paham bahwa kalam itu harus berupa lafaz. Lantas pertanyaannya, apa itu lafaz? Lafaz kalau kita bahasakan adalah as-sautul mushtamilu ala ba'di hurufil hijaiyah. Berarti yang disebut dengan lafaz, dia harus berupa saut. Saut ini apa sih? Saut ini huwallazi yukhriju min ishtiqaqil jirmaini fayusma'. Saut ataupun tadi adalah huwallazi yukhriju min ishtiqaqil jirmaini fayusma', adalah dia yang mana keluar karena dihasilkan oleh dua benda kemudian terdengar dalam telinga. Ini disebut dengan saut. Apa artinya? Sebuah suara. Saut merupakan suara ataupun tadi kita tafsir huwallazi yukhriju min ishtiqaqil jirmaini fayusma'. Sesuatu yang dihasilkan oleh dua benda kemudian terdengar ke dalam telinga. Mari kita jelaskan. Ini merupakan dua benda yang ketika saya pertemukan, dalam pertemuan ini mengeluarkan sesuatu yang mana sesuatu itu terdengar oleh telinga. Maka sesuatu yang terdengar oleh telinga itu disebut dengan saut atau kita katakan suara. Maka lafaz itu harus berupa suara yang pertama. Kemudian ketika saya katakan dengan lantang, ana jalisun, aku sedang duduk. Ketika saya berkata seperti itu, ada tidak sesuatu yang keluar kemudian terdengar dalam telinga? Maka itu disebut dengan saut. Berarti lafaz ataupun kata saut merupakan suara yang kita bahasakan secara umum ataupun global, suara apapun itu. Apakah lafaz itu merupakan suara yang tadi secara general kita katakan dia suara? Ternyata bukan. Lafaz bukan sekedar suara, tapi dia harus al-mustamil ala ba'di hurufil hijaiyah. Yang disebut dengan lafaz selain dia suara, tapi suara tersebut harus mengandung sebagian huruf hijaiyah. Contoh, ketika saya tadi katakan bahwa pertemuan antara dua telapak tangan, ini ada sesuatu yang keluar kemudian terdengar oleh telinga. Apakah dia lafaz? Bukan. Kenapa? Walaupun dia suara, tapi dia tidak mengandung huruf hijaiyah. Tapi kalau saya katakan ana jalisun, ada sesuatu yang keluar karena pertemuan lisan ataupun lidah dan mulut di dalam, maka kemudian terdengar dan itu ada huruf hijaiyah, ana dzahibun, itu disebut dengan lafaz, terdengar dan mengandung sebagian huruf hijaiyah. Maka kita katakan lafaz adalah as-sautul mushtamilu ala ba'di hurufil hijaiyah, suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Maka itu disebut dengan lafaz. Bukan berarti lafaz secara general kita katakan semua suara, tidak. Nah, walaupun memang kalau kita katakan lafaz dalam arti yang lain, dalam bahasa-bahasa yang lain, bisa kita katakan berbicara dengan bahasa Indonesia pun lafaz. Tapi dalam ilmu nahwi, lafaz itu hanya terbatas pada suara-suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Itu disebut dengan lafaz dalam bahasa Arab. Kemudian, apakah yang disebut dengan kalam tersebut tadi hanya syarat pertama adalah lafaz? Tidak.
Ternyata lafaz ini dia harus yang kedua murakkabun. Apa itu murakkab? Murakkab adalah ma ta'allafa min kalimataini fa aktsar. Sesuatu yang tersusun dari dua kata ataupun lebih. Jadi suara tadi yang mengandung sebagian huruf hijaiyah tadi, dia harus tersusun dari dua kata ataupun lebih. Bukan huruf tapi kata. Maka ketika saya katakan ana ataupun anta ataupun huwa ataupun antum, maka ana, anta, antum, kata suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah itu bukan kalam. Kenapa? Karena dia tidak tersusun. Hanya kata saya bilang ana, kenapa? Itu hanya kata ataupun kalimat. Dia bukan kalam. Kenapa? Tidak murakkab, tidak tersusun, tidak ta'allafa min kalimataini fa aktsar. Maka kalau saya katakan ana jalisun, saya duduk, maka kata ana jalisun ini merupakan kata yang tersusun dari dua. Pertama ana, yang kedua zahib. Maka dua kata ini ketika disusun minimal dua, ini bisa dikategorikan kalam. Kalau seandainya itu diucapkan melalui lisan, terdengar dan mengandung sebagian huruf hijaiyah. Jadi kalam yang pertama memiliki syarat lafaz, suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Yang kedua murakkab, sesuatu yang tersusun dari dua kata ataupun lebih. Ternyata dua syarat ini belum cukup. Yang kedua kata beliau apa? Kata musannif. Yang ketiga adalah al-mufid. Ma makna mufid? Apa makna mufid? Mufid adalah ma afada faidatan yahsunu sukutul mutakallim. Apa maknanya? Sesuatu yang bisa memberikan sebuah faidah ataupun manfaat bagi si pendengar ketika si pendengar menerima faidah itu, mendapatkan faidah itu, si pendengar tidak perlu lagi menunggu kata-kata berikutnya, sehingga dia merasa tenang ketika sudah mendengar sampai akhir pembicaraan orang yang berbicara. Contohnya seperti apa? Ketika saya katakan kepada seseorang, saya bilang, ataupun kepada Anda yang sedang mendengarkan sekarang, anta jalisun, kamu sedang duduk. Ketika saya katakan anta jalisun, kamu sedang duduk, maka yang pertama dia lafaz. Kenapa? Karena saya ucapkan, terdengar melalui telinga, dia lafaz. Yang kedua murakkab, dia tersusun. Yang ketiga mufid. Kenapa mufid? Karena ketika saya katakan anta jalisun, Anda langsung paham. Ketika saya bilang kamu sedang duduk, tidak ada kata berikutnya. Memang seperti apa kata yang menunggu kata berikutnya? Contoh saya katakan idza qama Muhammadun, titik. Kata idza qama Muhammadun maknanya apabila Muhammad berdiri. Kemudian saya hentikan pembicaraan tersebut. Apakah si pendengar yang mendengar kata-kata tersebut akan tenang dan tidak ada kata-kata berikutnya yang dia tunggu? Tentu saja ada kata-kata yang perlu dia tunggu. Kenapa? Karena redaksi tadi belum selesai. Walaupun pertama dia lafaz, yang kedua dia tersusun dari dua, bahkan lebih dari dua kata, tapi dia tidak mufid. Kenapa? Dia masih ada kata-kata yang kurang sehingga si pendengar masih menunggu kata berikutnya. Berbeda ketika saya katakan idza qama Muhammadun fa ana akum. Apabila Muhammad berdiri, maka saya akan berdiri. Nah, ketika maka saya akan berdiri, titik, berhenti di situ. Si pendengar pasti akan paham dan juga tidak akan menunggu kata-kata berikutnya. Makna mufid adalah ketika si pendengar sudah tidak menunggu kata apapun, maka itu mendapatkan faedah. Contoh sama dengan apakah hanya statement ataupun pernyataan seperti itu yang disebut dengan kalam? Tidak. Ternyata ketika pertanyaan pun istifham, ma ra'aita fi syari', apa yang kamu lihat di jalan? Ketika saya tanyakan kepada orang lain, apa yang kamu lihat di jalan? Apakah itu dia kalam atau bukan? Maka pertama, dia adalah lafaz ketika saya ucapkan.
Yang kedua dia murakkab karena lebih dari dua kata ataupun dua kata ataupun lebih. Yang ketiga mufid. Kenapa mufid? Karena ketika saya tanyakan ma ra'aita fi syari, si pendengar pasti langsung paham apa yang kamu lihat di jalan. Pasti dijawab, ra'aitu syai'an, aku melihat sesuatu. Kenapa dia bisa jawab ra'aitu syai'an, aku melihat sesuatu? Karena dia paham atas pertanyaan yang diajukan kepada si pendengar. Maka kepahaman dia terhadap pertanyaan itu adalah berarti ada manfaat yang sudah sampai kepada si pendengar. Oleh karenanya, pertanyaan pun bisa disebut dengan kalam. Perintah pun sama. Nah, jadi kita sampai pada 3 syarat kalam. Pertama lafaz, yang kedua murakkab, yang ketiga mufid, yang terakhir bil wad'i. Maaf, ma makna bil wad'i? Di sini ada 2 ulama. Di sini ada 2 makna yang dipaparkan oleh para ulama untuk kata wad'a. Apa yang pertama? Yang pertama wad'a itu ada wadi'ul arab. Wada'ahul arab. Peletaknya orang Arab. Maknanya apa? Bahasa Arab. Kenapa? Karena yang membuat itu adalah orang Arab. Kata-kata tersebut dibuat oleh orang Arab. Maka makna yang pertama, wadha' di situ adalah dibuat oleh orang Arab, maknanya adalah bahasa Arab. Jadi yang disebut dengan kalam tadi bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Prancis, bukan bahasa Jerman ataupun apapun. Karena dalam bahasa Inggris tidak ada nahwu, ada grammar, tapi beda pembahasannya. Maka wadha' di sini harus berbahasa Arab. Tapi ada makna yang kedua untuk wadha' ini, apa? Bil qasdi. Apa makna bil qasdi? Bil qasdi adalah dimaksudkan. Apa makna dimaksudkan? Apa penjelasannya? Maknanya, sebuah kalam tadi yang dia lafaz, kemudian murakkab, mufid, dia harus dimaksudkan. Apa maknanya? Harus ada tujuan ketika si pembicara melontarkan kata-katanya kepada si pendengar atau si mukhatab tadi. Harus dimaksudkan ketika saya bilang, anta jalisun al-an. Kamu duduk sekarang. Kamu sedang duduk sekarang. Maknanya berarti saya berniat mengatakan hal demikian untuk memberitahukan bahwa Anda sedang duduk sekarang. Tapi berbeda dengan orang, mohon maaf, yang zawalul aqli, hilang akal. Orang-orang yang hilang akal ketika mereka berbicara, bahkan mereka pun tidak sadar apa yang mereka ucapkan. Contoh, tiba-tiba ada yang berjalan, ana jalisun, Muhammadun naimun. Apapun yang dia katakan, kadang-kadang dia sendiri tidak paham dan tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Nah, maka makna tersebut dia berbicara tidak dimaksudkan dan tidak berniat untuk berbicara seperti itu karena di luar kesadaran orang tersebut. Maka itu tidak dianggap kalam dalam ilmu nahwi. Sama dengan orang-orang yang memang mengigo, walaupun dalam bahasa Arab dia mengigo dalam bahasa Arab, itu tidak disebut dengan kalam. Maka kenapa orang-orang kalau dimarahi ataupun diberikan kata-kata kasar oleh orang-orang yang kehilangan akal, kita tidak sama sekali marah. Kenapa? Justru kalau kita marah, kita sama saja seperti mereka yang akalnya sedang terjadi kesalahan. Oleh karena itu, kenapa kita tidak marah? Kita sadar bahwa dia berbicara seperti itu bukan kehendak dia, karena dia pun tidak sadar. Maka bil wad'i di sini maknanya bil qasdi, dimaksudkan. Jadi kita sudah paham bahwa pembahasan kalam dalam bahasa Arab, kalau kita mau membuat sebuah kalam, berarti kita butuh 4 komponen. Yang pertama, dia harus lafaz, as-sautul mustamilu ala ba'di hurufil hijaiyah, suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Yang kedua, murakkab, maknanya ma ta'allafa min kalimataini fa'aktsar, sesuatu yang tersusun dari 2 kata ataupun lebih. Jadi lafaz tersebut harus tersusun dari 2 kata ataupun lebih, minimal 2 berarti. Yang ketiga, dia harus mufid, ma'afada faidatan yahsunu sukutul mutakallim. Jadi jangan sampai si pendengar dia masih menunggu kata-kata berikutnya sampai dia paham. Jadi jangan pernah kita lontarkan kata-kata yang sekiranya si pendengar masih menunggu jawaban, menunggu kata berikutnya. Yang ketiga,
Yang terakhir adalah bil wad'i, maknanya wada'ahul Arab, atau yang kedua bil qasdi, dimaksudkan. Mungkin itu saja yang sekarang kita akan bahas. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih lanjut pembahasan berikutnya tentang pembagian-pembagian kalam. Ternyata kalam ini ada pembagian-pembagiannya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bagi saya khususnya dan bagi saudara-saudaraku yang di rumah dapat bermanfaat dan juga bernilai ilmu, insya Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Bila ada pertanyaan ataupun bila apa yang tadi disampaikan masih bingung ataupun masih tidak jelas, silakan teman-teman sekalian bisa komentar di kolom komentar, ditanyakan di situ. Silakan bila ada sesuatu yang memang tidak jelas. Mohon maaf sebelumnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.